Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Senin 24 Maret 2025. Berikut informasinya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghimbau kepada masyarakat agar dapat menjadwalkan waktu mudik Lebaran agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Selain itu juga, Polri meminta agar masyarakat memanfaatkan program-program mudik gratis dari pemerintah. Polri memprediksi aktivitas arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bakal terjadi Senin 24 Maret 2025. Akan terjadi peningkatan mobilitas kendaraan di Pulau Jawa yang masuk dan keluar. Kapolri menyebut peningkatan arus lalu lintas sudah tampak sejak Sabtu kemarin. Meski puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada Jumat 28 Maret mendatang. Listio mengungkapkan, pihak kepolisian dibantu TNI serta stakeholder terkait sudah melakukan pengamanan di jalur mudik di Indonesia. Selain itu juga, pemerintah Indonesia menerapkan sistem kerja work from anywhere terhadap sejumlah pegawai aparatur sipil negara di lembaga kementerian. Kapolri meminta untuk dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjadwalkan perjalanan mudik. Kapolri juga mengimbau masyarakat yang hendak melakukan mudik untuk bisa memanfaatkan beberapa kebijakan pemerintah, mulai dari diskon tiket dan program mudik gratis. Kapolri berharap kebijakan yang bermanfaat jam kerja tersebut juga bisa mencegah kepadatan dan kemacetan parah saat puncak mudik nanti. Tentunya harapan kita dengan beberapa insentif kebijakan pemerintah, mulai dari diskon jalur tol, diskon kereta, diskon pesawat, ini kita harapkan bisa mengurai puncak arus mudik yang nanti akan terjadi di tanggal 28 dan Jajaran Polda Sumut, dalam hal ini Polres Tapanuli Utara, bersama TNI, menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat Toba 2025 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Dipimpin Dandim 0210 Taput, Letkol Infantri Saiful Rizal serta jajarannya, dan personel dari Polres Taput, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, serta tenaga kesehatan, menggelar kesiapan personel gabungan dalam mengamankan jalannya mudik dan perayaan Idul Fitri di wilayah hukum Polres Taput kemarin. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat sinergisitas dengan stakeholder terkait, dengan tujuan agar operasi Ketupat 2025 dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui Dandim 0210 Taput, Letkol Infantri Saiful Rizal menekankan pentingnya sinergisitas antara TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Selain itu, berdasarkan survei Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52% dari total populasi Indonesia. Selain aspek keamanan, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, serta BBM, juga menjadi perhatian utama. Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi barang, serta menindak tegas pelaku penimbunan. Kapolri juga menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait, serta penerapan berbagai strategi pengamanan seperti rekayasa lalu lintas, sistem ganjil, genap, kontraflow, dan one-way system, guna mengurai kepadatan arus kendaraan. Kapolri mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam operasi Ketupat 2025 dan berpesan agar tetap mengutamakan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kami informasikan kemungkinan akan terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik yang mengarah dari arah Toba, mengarah dari arah Humbang,
kemudian mengalir dari Spirok dan Sibolga. Tentunya kita akan mempersiapkan porsi kita yang cukup, khususnya nanti di Siborong-Borong yang kita prediksi akan terjadi kemacetan karena peningkatan arus. Kita menghimbau kepada masyarakat supaya kita sama-sama menjaga hukum Tapal Utara ini aman dan baik. Untuk memastikan kehandalan energi listrik menghadapi mudik Lebaran 2025, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau ke beberapa titik lokasi di Sumatera Utara dan dipastikan kondisinya aman, andal serta memadai. Kunjungan kerja rombongan Kementerian ESDM di Kota Medan diawali dengan pemeriksaan pasokan listrik di PLN-UID Sumatera Utara, dihadiri Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, serta jajaran pejabat tinggi lainnya. Dalam kesempatan itu, GM PLN-UID Sumatera Utara Agus Kuswardoyo memaparkan, kondisi kelistrikan Sumatera Utara sangat siap dan andal, dengan memiliki cadangan daya sebesar 772 MW. Untuk stasiun pelayanan pengisian kendaraan listrik umum disiapkan 74 unit, dengan 54 titik lokasi bersama 324 personel siaga menghadapi mudik Lebaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, dalam kunjungannya di Sumatera Utara, dipastikan kehandalan kelistrikan dalam kondisi aman untuk melayani masyarakat menghadapi mudik Lebaran, termasuk mitigasi terjadinya bencana alam. Dan alhamdulillah untuk listrik aman dan cadangannya masih sekitar 30% ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi insya Allah untuk mereka yang berlebaran tidak perlu khawatir. Kemudian juga daerah-daerah wisata juga menjadi perhatian karena tentunya selain Hari Raya Idul Fitri ini kan termasuk juga liburan anak-anak sekolah. Nah tentu mereka juga banyak yang berkunjung ke daerah wisata. Nah itu juga dijaga supaya listriknya tetap bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Guna mengantisipasi kendala maupun hambatan pelayanan kelistrikan terhadap konsumen, PT PLN mengerahkan tim tanggap darurat 24 jam untuk melakukan pemantauan serta menjaga kelancaran pasokan energi tetap aman. 4 orang meninggal dunia yang merupakan satu keluarga usai mobil minibus ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sei Halim Hasa, Kabupaten Asahan pada Minggu kemarin. Keempat korban yakni Abdul Kahar 35 tahun, Waryani 30 tahun serta 2 orang anak pasangan suami istri itu E dan K masing-masing berusia 6 dan 2 tahun. Korban merupakan warga Sei Jabut Ratai, Kabupaten Asahan. Warga sekitar pun membantu proses evakuasi korban kecelakaan maut yang merenggut 4 nyawa sekaligus. Petugas Kepolisian Khusus Kereta Api Indonesia menyebut belum diketahui pasti penyebab kecelakaan maut tersebut. Dugaan sementara pengemudi yang melewati perlintasan kereta api tersebut tidak mengetahui kereta api yang melintas sehingga kereta api Sribilah jurusan Rantau Prapat Medan itu menabrak mobil minibus tersebut. Kerasnya benturan membuat mobil minibus itu terseret sejauh 20 meter dan mengalami ringsek berat. Hingga 1 unit mobil derek diturunkan untuk mengevakuasi bangkai mobil. Tadi ini sekitar jam 12.08 Bang, ada kereta api lewat U52 Sribilah Utama Bang. Dari arah sana, dari arah utara Bang. Ya. Menyeberang mobil Terios putih, kemungkinan tidak melihat kanan kiri, jadi tertabrak dengan eksekutif Bang. Akibatkan 4 orang meninggal dunia Bang, 2 meninggal di TKP, 2 lagi dibawa ke rumah sakit umum Bang. Keluarga Bang, 1 keluarga Bang, 1 orang istri, 1 orang suami, sama 2 orang anak Bang, laki-laki sama perempuan Bang. Diketahui lintas kereta api tanpa palang pintu itu merupakan perlintasan liar resmi tidak tercatat yang merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Diharapkan ada tanda palang pintu di lokasi tersebut mengingat banyaknya lalu lalang pengguna jalan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah warisan wilayah adat di daerah Hutahu Sapidolo, Kelurahan Pasoran Aji Bapa, Kecamatan Aji Bapa, Kabupaten Poba, diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh pihak BPN Toba dengan nomor 237 yang diperkirakan sekitar 16.442 meter atas nama Poltak Bernando Sirait yang merupakan pemilik tanah warisan dari garis keturunan Ompu Raja Uluan Sirait. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Rian Sirait saat melakukan konferensi pers di Kelurahan Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba kemarin. Rian menyatakan, terbitnya SHM tersebut membuat kliennya yaitu Oloan Sirait dan Andi Samudra Sirait keberatan, dikarenakan mereka juga merupakan keturunan dan ahli waris dari Ompu Raja Uluan Sirait. Rian juga menyebutkan bahwa salah satu kliennya juga memiliki surat tanah atas nama Oloan Sirait yang diketahui oleh Lurah Parsaoran Ajibata. Dalam hal ini, Oloan Sirait dan Andi Samudra Sirait berkeinginan untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut dikarenakan lurah telah menarik surat yang menjadi warkah dalam pembuatan SHM yang diduga terdapat kekeliruan dalam pembuatan warkah tersebut dikarenakan status tanah tersebut masih dalam sengketa. Rian juga menyebutkan bahwa dalam pembuatan SHM tersebut, saksi-saksi batas tapal tanah yang diajukan ke BPN tidak sesuai dengan pemilik perbatasan tapal tanah tersebut dan diduga adanya pemalsuan identitas juga tanda tangan. Selain itu, Rian mengatakan bahwa dalam sengketa ini, pihaknya telah mengajukan upaya hukum ke PT UN Medan untuk mengajukan pembatalan sertifikat tersebut, namun gugatan pihaknya ditolak PT UN dan setelah melakukan banding, gugatan mereka pun dikabulkan. Maka sertifikat hak milik atas nama Poltak Bernando Sirait pun dibatalkan demi hukum dan memerintahkan BPN Toba untuk segera membatalkan sertifikat tersebut, namun saat ini masih menunggu kasasi. Pihaknya juga telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen pembuatan SHM tersebut ke Polda Sumut dengan nomor perkara 664 terkait tanah yang diklaim sepihak dan berharap pelaku segera diproses. Di tahun 2017, para warga, terkhusus PS dan juga para klien saya di sini, sudah pernah dimediasi di kantor kelurahan Parsaoran Ajibata bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa, dan statement di dalam surat mediasi tersebut karena tidak ada ditemunya, maka kelurahan didampingi oleh pihak kepolisian meletakkan status tanah tersebut menjadi status tanpas, dalam arti tidak ada yang berhak untuk menguasai secara hukum. Tapi secara tiba-tiba tahun 2022 surat tersebut terbit warkanya, yang mana nama itu terbit menjadi timbul nama PS sendiri. Nah, dan itu diterbitkan menjadi sertifikat. Dan sungguh amat sedih, yang mana Bapak Oloan tanahnya ada sekitar 12 rantai, Bapak Andi sekitar 5.000 meter persegi, hilang semuanya. Jadi kami sedang lagi upaya hukum, Bapak Andi berupaya di Polda Sumatera Utara, Bapak Oloan sedang upaya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu MIFI yang ingin diusung oleh TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik adalah Membangun Budaya Daerah dengan menampilkan program siaran yang mengandung unsur-unsur budaya, salah satunya budaya Melayu. Melalui layar kaca TVRI Sumut, budaya Melayu dapat dilihat melalui unsur-unsur yang meliputi pandangan hidup, kesenian, sastra, kuliner, busana, bangunan, dan hukum adat Melayu. Menampilkan unsur-unsur budaya Melayu melalui program siaran budaya Melayu lewat beragam program acara, baik berita maupun program siaran yang membahas secara detail maupun memperagakan. Dengan menghadirkan budayawan-budayawan sebagai narasumber yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pandangan hidup, kesenian, busana, sastra dan yang berkaitan dengan hukum adat Melayu. Hal tersebut mendapat apresiasi dari tokoh adat Melayu, Ketua Gerbang Mala, sekaligus Dato Setia, Satya Samudra Wangsa, Ada Nur, yang menyambut baik keberadaan TVRI Sumut dalam menggandeng lembaga adat, terutama dalam penyuluhan tentang adat secara masif itu melalui tayangan TVRI Sumut. Ia berpesan selama kerjasama sudah berjalan dengan baik, ini ke depannya harus ditingkatkan. Terutama penyuluhan tentang adat, baik berupa berita, talk show, dan program lainnya. Mulai ke TVRI adalah dalam rangka silaturahim dengan Bapak Kepala Stasiun TVRI Pak Tahrijal, yang mana
beliau sangat peduli tentang keberadaan Melayu. Jadi banyak acara tentang Melayu yang dibuat oleh beliau. Atas dasar itulah kami dari masyarakat Melayu ingin silaturahmi dan memberikan berupa cenderamata atas kepedulian tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketutur Adat Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang Meta dari Aceh Tamiang, Insinyur Muntasir Wandiman, yang memberikan apresiasi kepada TVRI Sumut dalam upaya menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mengembangkan kebudayaan Melayu. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam menciptakan sumber daya manusia daerah yang berbudaya, unggul, dan berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Karena kami sangat tersanjung kegiatan-kegiatan Melayu hari ini, terutama kami dari Tamiang, beliau hadir dan memberi support sehingga kami merasa sukses di acara Semarak Seribu Teluk Belanga. Dan kita harap ke depan kami punya rencana ingin membangkitkan yang lebih besar lagi tentang Gebiar Semelayu ini dengan kegiatan insyaallah Semarak Melayu Nusantara. Mudah-mudahan Pak Tahrizal akan terlibat di dalam kegiatan ini karena beliau satu-satunya putra Melayu yang sangat intens dan peduli dengan keberadaan Melayu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Gelar Festival Ramadan 2025, Kementerian Agama Sumatera Utara bagikan 11.000 paket zakat berupa bingkisan Ramadan untuk kaum duafa dan anak yatim. Paket zakat ini hasil dari pemotongan zakat profesi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi mengatakan, Festival Ramadan ini dilakukan oleh Kementerian Agama serentak di seluruh provinsi se-Indonesia. Festival Ramadan ini mengusung tema, Ramadan menenangkan dan menyenangkan, Ramadan bahagia dan penuh cinta. Diharapkan dapat meningkatkan tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia agar lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. Paket bingkisan Ramadan ini berasal dari pengumpulan zakat profesi ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Sumatera Utara. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara telah menyiapkan sebanyak 11.000 paket bingkisan Ramadan untuk Sumatera Utara dan akan dibagikan masing-masing kabupaten kota sebanyak 1.000 paket. Untuk Sumatera Utara, kita melibatkan 33 kabupaten kota. Yang di kabupaten kota tidak kita batasi berapa mereka mampu, tapi insya Allah dari catatan yang ada tidak kurang dari 250 paket per kabupaten kota. Berkah Ramadan 1446 Hijriah, salat dirasakan oleh ratusan warga Dusun Pani, Desa Panjung Putus, Kecamatan Padang Pelalang, Kabupaten Lantar. Keberkahan ratusan warga desa ini sekaligus penutupan Tentara Manunggal Membangun Desa yang dilakukan TNI Kodim 0203 Langkat. Tentara Manunggal Membangun Desa merupakan program TNI yang setiap tahun selalu dilaksanakan di masing-masing desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal infrastruktur, pertanian, perekonomian, serta kesehatan. Pada TMMD 123 kali ini, TNI Kodim 0203 Langkat memilih Desa Tanjung Putus sebagai titik pembangunan yang bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Langkat. Berbagai sarana dibangun guna kepentingan masyarakat seperti sentra air bersih, pembangunan jembatan, pengerasan jalan desa, serta rehabilitasi musola,
sehingga masyarakat mudah dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya itu, wujud dari Asta Cita Presiden, TNI juga turut membantu masyarakat dengan membagikan ratusan paket sembako yang langsung diberikan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Dandim 0203 Langkat, Kapolres, Wakil Bupati Langkat serta unsur pimpinan daerah. Selain itu, berbagai kegiatan dilaksanakan seperti pengobatan gratis, Ramadan Fair dengan menjual paket sembako murah, serta produk UMKM unggulan masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan, Rio Firdianto mengatakan, hadirnya Tertara Manunggal Membangun Desa diharapkan bisa membantu pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan di desa terpencil dan tertinggal, demi mempercepat proses pembangunan daerah. Jadi sudah dijelaskan pada saat laporan Dandim selaku dan Satgas, dijelaskan bahwa selain fisik ada non-fisik, diantaranya penyuluhan tentang narkoba, kemudian sosialisasi tentang perikanan, peternakan, dan lain-lain yang bermanfaat bagi masyarakat. TNI yang pertama, kita bisa membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Langkat yang hari ini menjadi sasaran, daerah-daerah mungkin terpencil, kemudian tempat-tempat yang belum bisa terjangkau oleh masyarakat kita masuk, sehingga itu mempercepat proses pembangunan di daerah. Dengan adanya TMMD ini, diharapkan TNI mampu memberikan wawasan kebangsaan, serta melakukan penyuluhan lainnya seperti penyuluhan penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan moto TNI Kuat Bersama Rakyat. Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara menggelar bakti sosial dalam rangka Safari Ramadan 1446 Hijriah. Bakti sosial yang memberikan bantuan berupa sembako kepada umat muslim dengan profesi sebagai pendari kubur di Lal Mayit hingga kaum duafa ini dilakukan di kawasan Jalan Buyung, Kota Medan. Sebanyak 300 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, kopi, hingga telur dibagikan oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara. Hal ini dilakukan LPSK Bunga Teratai Sumut dalam rangka bakti sosial Safari Ramadan 1446 Hijriah. Pembagian bantuan sosial seperti ini memang secara rutin selalu dilakukan oleh LPSK Bunga Teratai Sumut, terutama dalam menyambut hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional. Koordinator Wilayah Sumut Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Erlianto Harahap mengatakan, bantuan sosial berupa sembako kali ini menyasar para warga muslim yang tergolong dalam kalangan ekonomi menengah ke bawah, terutama dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nantinya, serta menyasar beberapa profesi yang mulia menurut umat muslim yakni penggali kubur, bilal mayit, hingga marbot masjid. Dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan mampu membantu kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita berbagi kepada kaum duafa, tentunya yang pertama adalah penggali kubur, yang kedua itu bilal jenazah, ketiga supir ambulans dan pengangkut sampah. Ada berapa paket, Pak? Lebih kurang 300 paket, 150 kita bagi langsung ke rumah-rumah. Itu yang disabilitas, penyandang disabilitas. Yang kedua kita pinggiran kota dan ini kita tutup dengan 100 paket. Cuma ada 10 yang datang, itu rezeki. Yang datang-datang kita punya tamu-tamu kehormatan, kita berikan sama mereka rezeki. Mereka bukan penyandang masalah, tapi mereka ini berkah. Berkah kenapa? Karena mereka ikuti dari awal, lebih cepat datang, ya mereka dapat. Dan ini semoga bahan yang diberikan ini bermanfaat untuk yang menerimanya. Penyerahan bantuan sosial ini juga dihadiri oleh tokoh ulama Sumut Ustaz Amhar Nasution, para perwakilan pemerintah daerah Kota Medan, serta para tokoh masyarakat yang ada di Kota Medan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 25 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari Selasa 25 Maret 2025. Pada pagi hari, secara umum wilayah Sumatera Utara terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Nias Utara,
sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Nias, Nias Selatan, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Langkat, Padang Laos Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di Pematang Siantar, Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98% dengan angin yang bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas atau spot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 23 Maret 2025 tidak ada. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi dengan intensitas hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pantai timur, pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.